Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sofyan Hafiz dengan NIM 242410003. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Capcut sebagai media pembelajar digital. Media pembelajaran digital yang saya buat mengangkat materi pengenalan sistem operasi. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah pengenalan sistem operasi yang merupakan salah satu materi dasar dalam mata pelajaran informatika di SMK. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya harap kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan sistem operasi, mengetahui fungsi-fungsinya, serta mengenal beberapa contoh sistem operasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya menggunakan Capcut atau memilih Capcut sebagai media pembelajaran. Saya memilih Capcut karena aplikasi ini mudah digunakan dan memiliki banyak sekali fitur yang membantu guru dalam membuat media pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Pada media pembelajaran ini, saya memanfaatkan beberapa fitur Capcut yang tersedia di sana. Yang pertama itu audio untuk menambahkan audio, teks untuk menambahkan teks, stiker, efek, transisi, caption, filter, dan masih banyak lainnya ya. Dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut, guru dapat menyampaikan materi secara lebih menarik sehingga siswa lebih mudah memahami isi pembelajaran. Baik anak-anak, sekarang kita mari masuk ke materi pembelajaran. Sebelum itu, apakah kalian pernah menggunakan laptop atau pertama kali? Nah, ketika kalian menyalakan laptop atau smartphone, pasti muncul tampilan seperti Windows. Sebelumnya kalian tahu Windows itu seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Windows itu seperti ini. Nah, ini Windows. Ini yang disebut dengan Windows ya. Nah, ini Windows. Untuk menambahkan teksnya kalian tinggal gini ya di Capcut. Tambahkan teks, kita pilih tambah. Nah, di sini kita bisa ubah jadi Windows. Nah, itulah salah satu fiturnya. Nah, ini adalah Windows ya. Untuk cara fotonya di sini sangat simpel ya. Bisa digeser seperti ini. Nah, itu otomatis teksnya ngikut ya. Nah, baik kita lanjut. Ini adalah Windows ya. Nah, ada juga Android atau iOS yang disebut dengan sistem operasi. Nah, nanti kita jelaskan ya. Atau langsung aja boleh-boleh. Yang kayak Android itu yang kayak kita pakai sehari-hari itu teman-teman. Bentar, kita carikan dulu ya. Android. Nah, ini Android nih. Kita tambahkan dulu biar bisa diedit. Kita potong kayak gini. Kita bisa duplikat lewat sini atau bisa langsung kita masuk ke teks, default, tambahkan teks. Nah, kita giniin dulu. Nah, karena kita berada di Android, bisa kita edit Android. Nah, seperti ini ya. Bisa kita potong kayak gini. Nah, mati jangan ikut teman-teman, tenang aja ya. Nah, itulah salah satu fiturnya Android. Kalian bisa kecilin dulu samping. Nah, ini Android nih. Nah, kemudian ada iOS yang disebut dengan sistem informasi. Windows, iOS, Android, itulah sistem informasi yang disebut sistem informasi ya. Ada juga Linux teman-teman. Kita masuk ke iOS dulu. Seperti biasa kita import. Kita klik iOS. Kayak gini. Kalau bahasa sekarang itu iPhone ya. Nah, kayak gini iOS nih. Kita tambah biar bisa diedit. Kita gini ya. Aduh, ini sepotong teman-teman. Gak apa-apa lah ya. Ini
iOS nih. Nah, kalau untuk menambahkan teks, kita tinggal pilih teks, kita tambahin dulu. Nah, iOS. Nah, gini. Kita potong dulu ininya teksnya. Jadi seperti ini. Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi mengatur seluruh sumber daya pada komputer atau perangkat, serta menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras sehingga komputer dapat digunakan dengan baik. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan membahas fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya pertama, mengelola perangkat keras seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer agar dapat bekerja dengan baik. Sebelumnya, kalian pernah lihat keyboard dan mouse nggak? Kayak yang di laptop itu. Sabar, kita tampilin dulu ya. Kita pilih import mouse dan keyboard. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik tambah dulu di sini. Tambah dulu, kita kecilin seperti biasa. Yang ini keyboard ya, yang ini mouse. Nah, kita tulis aja lah caranya. Keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita kecilin dikit. Nah, ini pas banget. Nah, tuh. Sebelumnya untuk fitur di CapCut ini juga ada transisi ya, seperti yang kita bilang tadi. Kita spill dulu transisinya. Kalian klik di sini transisi. Kalian, berhubung kita gratis, kita pilih yang tidak berbayar dulu ya teman-teman. Ini seperti ini. Tambah. Nah, sudah nih. Kita lihat dulu. Kita ginikan ininya. Set. Seperti ini dia. Nah, gitu dia. Yang kedua itu adalah menjalankan aplikasi misalnya seperti Microsoft Word, Google Chrome, atau aplikasi lainnya. Nah, kalau untuk Microsoft Word ini kalian tahu lah ya. Seperti ini teman-teman. Sabar. Kita close dulu ini. Close dulu. Close. Nah, kayak gini tampilannya teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi Microsoft Word. Nah, kita kembali lagi. Nah, yang ketiga itu mengatur file dan data sehingga pengguna dapat menyimpan, membuka, maupun menghapus file dengan mudah. Ya, kalau yang ketiga ini cuma buat nyimpan ya, seperti ini misalnya export ini. Nah, kayak gini lah. Tinggal klik ini, tapi kita tidak export dulu. Nah, yang keempat, mengatur penggunaan memori dan kinerja komputer agar tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa contoh sistem operasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah Windows. Windows itu seperti ini ya teman-teman, yang tadi pertama, yaitu sistem operasi yang paling banyak digunakan pada komputer dan laptop. Nah, itu paling banyak digunakan di komputer dan laptop teman-teman ini. Yang kedua adalah Linux. Yang Linux kita tambahin dulu. Linux itu seperti ini teman-teman. Kita import, kita ini kan, kita open. Nah, Linux itu seperti ini ya. Kita tambahin dulu. Nah, ini kita potong sedikit. Kita kecilin dikit. Kita kasih teks di sini. Ini adalah Linux ya. Klik tambah. Nah, ini namanya Linux teman-teman. Nah, ini. Berikutnya ada Android. Android itu seperti ini, seperti yang tadi kita tahu teman-teman. Seperti yang kita bahas tadi di awal. Android ini yang ini. Nah, kalau Android ini yaitu sistem operasi yang digunakan pada sebagian besar smartphone kayak Samsung itu Android, Xiaomi, Vivo, pokoknya merek-merek Android itu.
Kemudian ada iOS yang digunakan pada perangkat iPhone. Nah, perangkat iPhone ya kayak HP-HP bisa dibilang gengsi itulah teman-teman ya. Nah, yang keempat, anak-anak menurut kalian apakah komputer bisa digunakan tanpa sistem operasi? Nah, jawabannya adalah tidak ya, karena sistem operasi komputer tidak dapat menjalankan aplikasi maupun menerima perintah dari pengguna. Oleh karena itu, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang sangat penting dalam sebuah komputer. Baik anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari selama disimpulkan bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh kerja komputer. Jadi, sistem operasi ini adalah yang mengatur seluruh kerja komputer ya teman-teman. Sistem operasi memiliki fungsi untuk mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, mengatur file, serta memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer. Contoh sistem operasi yang kita gunakan antara lain adalah Linux, Windows, iOS, Android, sama ya itu aja. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita pelajari yang itu aja lah ya. Sekarang kita lakukan evaluasi singkat. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Nah, sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak yang mengatur kerja komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras ya teman-teman. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan 3 contoh sistem operasi. Seperti yang kita pelajari tadi teman-teman. Nah, contohnya adalah Windows, Linux, Android, iOS, dan masih banyak lainnya. Pertanyaan terakhir, apakah komputer dapat digunakan tanpa sistem operasi? Jawabannya adalah tidak, karena sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang membuat komputer berfungsi. Nah, baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai pengenalan sistem operasi. Saya berharap setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami pengertian, fungsi, contoh-contoh sistem operasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran yang saya gunakan pada materi ini dibuat menggunakan aplikasi Capcut dengan memanfaatkan fitur media, teks, animation, transisi, overvoice. Nah, di sini ada buat overvoice-nya untuk merekam suara sendiri ya. Nah, baik, mungkin sekian itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.